Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran ekonomi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dua topik penting dalam analisis pasar, yaitu unsur-unsur keseimbangan pasar dan model keseimbangan pasar. Topik ini sangat penting untuk memahami bagaimana harga dan jumlah barang terbentuk dalam suatu pasar. Mari kita mulai pembahasan dari yang pertama, yaitu unsur-unsur keseimbangan pasar, yang diantaranya ada teori elastisitas permintaan dan penawaran. Nah, dalam ekonomi, elastisitas adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar respon perubahan jumlah barang terhadap perubahan harga. Elastisitas dibedakan menjadi dua, yaitu elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Elastisitas permintaan mengukur seberapa besar jumlah barang yang diminta akan berubah jika harga berubah. Jika sedikit saja perubahan harga dapat menyebabkan perubahan besar pada jumlah barang yang diminta, maka permintaan dikatakan elastis. Sebaliknya, jika perubahan harga tidak terlalu mempengaruhi jumlah barang yang diminta, maka permintaan bersifat inelastis. Sementara itu, elastisitas penawaran mengukur seberapa besar jumlah barang yang ditawarkan akan berubah jika harga berubah. Produsen biasanya akan merespon perubahan harga sesuai kemampuan produksi mereka. Jika produsen dapat dengan cepat menambah atau mengurangi produksi, maka penawaran bersifat elastis. Untuk jenis-jenis elastisitas di sini ada secara umum, baik elastisitas permintaan maupun penawaran dibagi menjadi 5 jenis utama, yaitu elastis sempurna atau perubahan harga sekecil apapun akan menyebabkan perubahan jumlah yang sangat besar. Elastis S1, perubahan harga menimbulkan perubahan jumlah yang lebih besar secara proporsional. Untuk yang ketiga ada unit elastis S1, perubahan harga berbanding lurus dengan perubahan jumlah. Untuk yang keempat ada inelastis S1, perubahan harga hanya sedikit memengaruhi jumlah. Yang kelima ada inelastis sempurna, S sama dengan 0, perubahan harga tidak mempengaruhi jumlah sama sekali. Dengan memahami elastisitas, kita dapat memprediksi bagaimana harga dan jumlah keseimbangan pasar akan berubah jika terjadi perubahan dan permintaan atau penawaran. Untuk topik yang kedua ada model keseimbangan pasar, yang mana di sini membahas tentang keseimbangan pasar yang terjadi ketika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada suatu tingkat harga tertentu. Model keseimbangan pasar membantu kita memahami bagaimana interaksi antara pembeli dan penjual membentuk harga yang stabil di suatu pasar atau market. Dalam model ini kita menggunakan kurva permintaan atau kurva penawaran. Titik perpotongan kedua kurva tersebut disebut titik keseimbangan atau equilibrium price, dan jumlah keseimbangan equilibrium quantity. Nah, untuk yang kedua ada model keseimbangan pasar. Bayangkan sebuah grafik sederhana. Kurva permintaan miring ke bawah dari kiri atas ke kanan bawah, sedangkan kurva penawaran miring ke atas dari kiri bawah ke kanan atas. Kedua kurva tersebut berpotongan di satu titik, itulah titik keseimbangan pasar. Pada titik ini tidak ada kecenderungan bagi harga untuk naik atau turun karena keinginan pembeli dan penjual sudah seimbang. Jadi pada titik tersebut ada persilangan. Nah, pada titik tersebutlah itu yang disebut titik keseimbangan. Untuk yang ketiga ada action demand atau kelebihan permintaan. Action demand atau kelebihan permintaan terjadi ketika harga pasar lebih rendah dari harga keseimbangan. Akibatnya jumlah barang yang diminta lebih besar daripada jumlah yang ditawarkan. Situasi ini menimbulkan kelangkaan barang sehingga harga akan cenderung naik sampai kembali mencapai titik keseimbangan. Sebagai contoh, jika harga beras turun drastis, banyak orang ingin membeli, tetapi petani tidak mampu memenuhi permintaan sebanyak itu, maka akan terjadi kelangkaan yang mendorong harga naik kembali.
Nah, untuk yang selanjutnya ada excess supply, kelebihan penawaran. Sebaliknya, excess supply atau kelebihan penawaran terjadi ketika harga pasar lebih tinggi dari harga keseimbangan. Dalam kondisi ini, jumlah barang yang ditawarkan lebih besar daripada jumlah yang diminta. Akibatnya, terjadi penumpukan barang di pasar dan penjual akan menurunkan harga agar barangnya bisa terjual dengan laku. Proses ini akan terus berlangsung hingga pasar kembali mencapai keseimbangan. Untuk yang selanjutnya ada floor price atau harga minimum. Floor price atau harga dasar adalah kebijakan pemerintah yang menetapkan harga minimum satu barang. Tujuannya adalah melindungi produsen agar tidak menjual barang dengan harga terlalu rendah. Contohnya, pemerintah menetapkan harga dasar gabah agar petani tetap mendapatkan keuntungan yang layak. Namun, jika harga dasar terlalu tinggi, bisa muncul kelebihan penawaran karena konsumen tidak sanggup membeli dalam jumlah yang cukup besar. Nah, untuk yang selanjutnya ada selling price atau harga maksimum. Selling price atau harga maksimum adalah batas tertinggi harga yang boleh diterapkan di suatu pasar. Kebijakan ini biasanya dibuat untuk melindungi konsumen dari harga yang terlalu tinggi. Contohnya, harga maksimum gas LPG atau obat-obatan tertentu. Namun, jika harga maksimal ditetapkan terlalu rendah, akan muncul kelebihan permintaan karena produsen enggan menjual dalam jumlah banyak. Nah, untuk yang selanjutnya ada pergeseran garis permintaan dan penawaran. Terakhir kita bahas tentang pergeseran garis permintaan dan penawaran. Nah, kurva permintaan dan penawaran bisa bergeser karena berbagai faktor non-harga. Seperti untuk permintaan, pergeseran bisa terjadi karena perubahan pendapatan selera konsumen, harga barang lain, atau jumlah penduduk. Nah, sementara penawaran dapat bergeser karena perubahan biaya produksi, teknologi, atau kebijakan dari sebuah pemerintah. Jika kurva permintaan bergeser ke kanan, berarti permintaan meningkat dan harga keseimbangan cenderung naik. Sebaliknya, jika penawaran meningkat atau bergeser ke kanan, harga keseimbangan biasanya akan turun. Nah, untuk penutup, kita akan menyimpulkan semua materi yang telah kita bahas pada video ini, yaitu keseimbangan pasar terbentuk melalui interaksi antara permintaan dan penawaran. Nah, unsur-unsur seperti elastisitas, action demand, excess supply, harga minimum, dan harga maksimum membantu kita memahami dinamika yang terjadi dalam pasar sesungguhnya. Sementara itu, pergeseran kurva permintaan itu menjadi tolak ukur kita dalam menjalankan transaksi. Mungkin hanya itu video dari saya. Untuk pembahasannya semoga bisa dipahami oleh teman-teman. Ya itu aja. Bye.